Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu Asisten PKD dosen tahun 2026 yang saya hormati. Perkenankan saya Abdullah. Saya adalah dosen pada program studi subspesialis ilmu penyakit dalam, spesialis penyakit dalam, dan profesi dokter Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi pada tahun 2026. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PPD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Saya menamatkan pendidikan dokter di USK tahun 1997, kemudian menempatkan gelar spesialis penyakit dalam pada tahun 2007 dari Universitas Sriwijaya, kemudian mendapatkan gelar konsultan ginjal hipertensi pada tahun 2015 dari Kolegium Ilmu Penyakit Dalam. Dan pada 2023, saya mendapatkan gelar doktoral bidang ilmu kedokteran dari Universitas Syah Kuala. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah wajib yang saya ampu, yaitu pengetahuan klinik ginjal hipertensi dengan kode mata kuliah LIPD 7307 yang dilaksanakan pada semester 3 dengan bobot SKS 2 SKS, di mana mata kuliah ini yang telah menerapkan kurikulum berbasis OBE atau Outcome Based Education. Mata kuliah ini diajarkan dengan sistem pendekatan tim teaching yang terdiri dari Profesor Dr. Maimun Sukri, SPPD KGH Pinasim, Dr. Desi Salwani, SPPD KGH, dan Dr. Abdullah, SPPD KGH, saya sendiri. Secara teknis, mata kuliah ini berlangsung sebanyak 13 kali pertemuan, di mana setiap pertemuan terdiri dari 2 kali 50 menit. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah di mana mahasiswa mampu mempelajari bagaimana mengelola penyakit di bidang ginjal hipertensi sesuai dengan tingkat kompetensi yang dimiliki, mengenali gambaran klinis penyakit dan dapat menjelaskannya, dan membuat diagnosis klinis, serta menata laksanaan secara mandiri dan tuntas secara komprehensif. Sebagai wujud keselarasan konstruksi dalam OBE, mata kuliah ini mendukung CPL program studi, yaitu melakukan pemeriksaan klinis dan tindakan klinis yang berhubungan dengan keluhan dengan mengutamakan kejujuran, prinsip-prinsip keselamatan pasien, diri sendiri, dan orang lain, sesuai dengan nilai-nilai etika, agama, budaya, dan kemanusiaan. Dari CPL tersebut, saya dan tim teaching menurunkan menjadi 4 buah capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu profesionalitas yang luhur, mawas diri dan pengembangan diri, komunikasi efektif, dan pengelolaan informasi. Ada 7 sub CPMK yang disusun guna memenuhi ketercapaian CPMK dan CPL. Selanjutnya saya dan tim teaching menyusun materi pokok ajar, yaitu gangguan keseimbangan asam basa, gangguan cairan dan elektrolit, protein urea dan hematuri. 2. Infeksi saluran kemih, absorpsi dan batu saluran kemih, gangguan ginjal akut, dan penyakit ginjal kronik. Yang ketiga, sindroma nefrotik, glomerulonefritis, SLE, dan vaskulitis, nefropati diabetik, nefritis interstisial. Yang keempat, penyakit ginjal polikistik dewasa, gangguan ginjal pada kehamilan, manajemen preoperatif pada pasien gagal ginjal dan hipertensi, hipertensi esensial, hipertensi pada keadaan khusus, dan hipertensi sekunder. Yang keenam, hemodialisis kronik, komplikasi hemodialisis, dialisis peritoneal, dan komplikasi dari dialisis peritoneal. Dan yang ketujuh adalah berupa kasus nefrologi yang jarang. Untuk mencapai CPMK tersebut, strategi pembelajaran menerapkan student center learning dengan case method dan non-case method yang mendorong mahasiswa untuk mengidentifikasi permasalahan, menganalisis kasus, dan menentukan tata laksana, di mana interaksi pembelajaran dilakukan melalui diskusi kelompok, presentasi kasus, dan tanya jawab di kelas. Penilaian dilakukan secara objektif, akuntabel, dan berkelanjutan melalui asesmen formatif maupun sumatif yang dirancang untuk mengukur ketercapaian CPMK secara terukur. Alur penelitian mata kuliah dimulai dari berbagai instrumen asesmen, yaitu tugas, kuis, studi kasus, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester yang digunakan untuk mengukur ketercapaian CPMK sesuai bobot masing-masing. Selanjutnya, setiap CPMK dipetakan ke CPL yang relevan dengan kontribusi bobot yang telah ditetapkan. Nilai CPL kemudian diakumulasi untuk memperoleh bagaimana nilai akhir suatu mata kuliah
Dengan demikian, nilai akhir mahasiswa mencerminkan tingkat pencapaian CPMK dan CPL secara terukur dan selaras dengan pendekatan outcome based education atau OB. Materi yang akan saya sampaikan adalah pada sub CPMK 2, dari infeksi saluran kemih, obstruksi dan batu saluran kemih, gangguan ginjal akut dan penyakit ginjal kronis, di mana materi pertemuan hari ini difokuskan pada penyakit ginjal kronik. Sub CPMK 2 dipilih oleh karena sub CPMK ini termasuk dalam kompetensi 4A, di mana mahasiswa harus mampu memberi tata laksana secara komprehensif dan tuntas, dan juga penyakit ginjal kronik ini merupakan salah satu kasus paling banyak ditemukan dalam praktek sehari-hari. Pada pertemuan ketiga, mahasiswa diberikan dasar-dasar pemahaman, integrasi pengetahuan secara komprehensif, dan sebagai pengayaan ilmu bagi peserta didik. Aktivitas pembelajaran dilaksanakan secara kuliah pakar dan diskusi tanya-jawab. Bapak dan Ibu asesor yang saya hormati, berikut adalah simulasi proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas untuk menunjukkan implementasi konstruktif, engagement, student center learning, serta delivery, interaction, dan assessment dalam kurikulum OB pada mata kuliah ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita ini melakukan kuliah pertemuan yang ketiga ya. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang penyakit ginjal kronis ya. Sebelum saya jelaskan, saya perkenalkan diri dulu. Saya Dr. Abdullah SPPD KGAP Nasim, dosen pengampu pada mata kuliah yang akan saya sampaikan pada hari ini. Baik, kita akan menyampaikan judul kuliah kita hari ini adalah penyakit ginjal kronik. Kira-kira ada yang tahu tentang penyakit ginjal kronik ini atau pernah membaca? Tahu dong, pernah membaca dong. Apa kira-kira definisinya? Jadi dok, yang saya tahu penyakit ginjal kronik ini didefinisikan sebagai kerusakan ginjal yang sifatnya sudah irreversibel. Setuju kira-kira? Setuju dong. Baik, kita lihat apa yang sebenarnya per definisi kita lihatnya. Nah, penyakit ginjal kronik itu ada batasannya ya, yaitu suatu penyakit ginjal menjadi kerusakan lebih dari 3 bulan, yaitu kerusakan struktur fungsi dengan atau tanpa apa? Penurunan laju proses glomerulus, atau juga terjadi kelainan secara patologi, misalnya pada darah, urin, dan pencitraan. Yang darah itu misalnya terjadi penurunan daripada hemoglobin, namanya juga disebut dengan anemia. Kemudian kalau dia pada urin biasanya dijumpai ada protein yang bocor di dalam urin yang seharusnya tidak boleh bocor, ya. Itu biasanya lebih dari positif 2. Dan dari pencitraan juga bisa kita lihat biasa dengan USG ginjal. Itu biasanya terjadi gambaran parenchymal chronic disease atau terjadi contracted, di mana kedua ginjalnya itu mengecil yang disebabkan oleh daripada macam-macam etiologi. Dan kedua adalah laju filtrasi glomerulus, biasanya di bawah 60/1,73 meter square selama 3 bulan dengan atau tanpa kerusakan ginjal. Kerusakan atau tanpa kerusakan ginjal. Jelas ya? Jelas dong. Terjawab tadi ya? Berarti memang sifatnya irreversibel. Nah, ini kita lihat bagaimana pencitraan daripada USG atau ultrasonografi pada penyakit ginjal kronis ini. Ada bisa mendeskripsikan ini gambar ini? Ini kita lihat adalah gambar USG ginjal yang sebelah kanan. Silakan. Izin dok, ini merupakan gambaran ginjal USG dari ginjal kanan dok. Ini ditandai dengan adanya gambaran hepar. Nah, pada gambaran ginjal ini tampak ukuran ginjal sudah mulai mengecil dan disertai dengan peningkatan dari ekogenitas ginjal yang sebelah kanan, dan batas dari parenkim ginjalnya itu medulla dan korteksnya sudah tidak kelihatan dok, yang ditandai dengan parenkymal genesis. Setuju ya? Bagus, jawabannya 100% ya. Kemudian kita lihat ginjal yang kiri. Ini markernya adalah spleen atau limpa. Ada yang menginterpretasikan kira-kira ginjal yang kiri? Silakan. Ini ginjal sebelah kiri dok. Yang pertama itu kita bisa lihat ukurannya sudah lebih mengecil dok. Di bawahnya ada itu ukurannya 73 mm. Kemudian
jika kita bandingkan korteks ekogenitas antara ginjal kiri dengan spine itu sudah berbeda, di mana ekogenitas ginjal sebelah kiri itu lebih terang sehingga lebih hiperekoik. Kemudian batas korteks medullanya juga sudah tidak jelas, dokter. Baik, jadi kerusakan ginjal pada penyakit ginjal kronis itu jarang menyerang satu, dan dia sifatnya sistemik. Jadi kalau satu sudah rusak, biasanya dua-dua ginjal sudah mengalami kerusakan. Nah, kita lihat bagaimana batasan daripada stadium. Ya, ginjal ini ada 5 stadium ya. Stage 1, 2, dan 3, 4, 5. Di mana stage 1 itu laju filtrasi di atas 90, stage 2 60 sampai 89, stage 3 30 sampai 59, stage 4 16 sampai 29, kemudian yang stage 5 itu di bawah 15. Itu adalah stadium yang bisa kita hitung nanti dengan menggunakan rumus apa? Nanti kita lihat. Nah, ini dia laju filtrasi glomerulus dapat dihitung dengan rumus Korthoff-Bloch, di mana rumusnya adalah 140 dikurang umur kali berat badan dibagi 72 kali kreatinin serum. Kalau wanita 0,85. Nah, kita lihat satu contoh kasus. Laki-laki umur 50 tahun, berat badan 70 kg, kreatinin serumnya 10, disertai dengan muntah 10 kali, bicaranya meracau. Kira-kira berapa CCT-nya? Bisa bantu? Kira-kira? Silakan. Baik, di sini berarti dari 140 dikurang umur 50, kemudian dikalikan berat badan 70, di sini 6.300, kemudian dibagi 72 kali kreatinin serum, di sini ada 720. Di sini dokter berarti ada 8,7 CCT-nya, dokter. Setuju sama? Setuju. Berarti berada dalam stadium 5. nama lain ada end-stage renal disease. Berarti harus sudah mengalami stadium terakhir. Kalau kita lihat tadi, dia harus menjalani cuci darah atau hemodialisis. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini apa yang harus dilakukan dengan tindakan stadium 2, 3, 4, dan 5. Terlihat jelas kalau pasien tadi itu berada dalam kondisi stadium terakhir. Berarti apa tindakan yang harus kita lakukan? Terapi pengganti ginjal. Karena ini sifatnya tadi pasiennya sudah mengalami uremic syndrome dan mengancam jiwa, jadi harus dilakukan segera tindakan hemodialisis. Ya. Nah, kita lihat. Tentunya ada penyebab yang menyebabkan anemi, hipertensi, kemudian hipokalsemi pada pasien penyakit ginjal kronis ini. Di mana kita tahu ginjal itu menghasilkan hormon eritropoietin, renin untuk menstabilkan hipertensi, kemudian provitamin D3 untuk metabolisme daripada kalsium. Kita tahu provitamin D ini mengikat kalsium. Nanti kita lihat. Ada satu kasus laki-laki tadi sudah mendapatkan CCT 8,7, kemudian didapatkan tensi 170 per 90, HB-nya 7,5, kalsium serumnya 6,0. Berarti udah ada kronisitas. Kira-kira ada yang tahu penyebab daripada anemi daripada pasien ini adalah siapa yang bisa membantu? Jadi dok, kalau dengan kasus pasien ini yang sudah dengan kondisi gagal ginjal stadium 5, kemungkinan penyebab anemi ialah menurunnya hormon eritropoietin sehingga mengakibatkan kondisi anemia. Setuju? Setuju. Ya baik, karena kita tahu hormon eritropoietin itu diproduksi lebih dari 90% itu adalah di ginjal. Kemudian apa penyebab hipertensi pada kondisi pasien ini? Izin dok. Silakan. Ya dok, izin kalau melihat dari kondisi pasien ini dok, dengan gangguan ginjal stadium 5, kemungkinan penyebab dari hipertensinya adalah peningkatan daripada aktivitas renin-angiotensin dokter, sehingga terjadi hipertensi pada pasien ini dok. 100%. Jadi terjadi aktivasi daripada renin-angiotensin system. Terus teraktivasi sehingga reninnya tidak ada, oleh karena kerusakan dari ginjal, reninnya hormon tidak lagi diproduksi sehingga terjadi vasokonstriksi sehingga terjadi tekanan dari perifer meningkat, jadi tensinya meninggi. Kemudian penyebab hipokalsemi pada pasien ini kira-kira apa? Dokter, untuk hipokalsemi sendiri penyebabnya seperti kita tahu ginjal itu berperan dalam mengubah
dari yang tidak aktif menjadi aktif atau vitamin D kalsitriol. Nah, ketika ginjal itu menurun fungsinya, otomatis kalsitriol di tubuh akan berkurang. Otomatis kalsiumnya akan turun. Kemudian penyebab kedua itu adalah hiperfosfatemia. Jadi karena LFJ-nya itu menurun, fosfat tadi yang akan mengikat kalsium, sehingga di dalam darah itu akan menurun, jadi kalsiumnya juga akan ikut turun. Baik, 100 jawabannya baik sekali ya. Kita lihat bahwa karena ada hipokalsemi, karena provitamin D kurang, sehingga yang mengikat kalsiumnya rendah, jadi terjadi hipokalsemi di dalam serum. Akibatnya juga kalsium tidak bisa mengikat fosfat, sehingga fosfat banyak beredar di dalam darah. Jadi hiperfosfatemia yang merupakan komplikasi yang tidak diharapkan pada penyakit ginjal kronis ini. Kita lihat, kenapa dia anemia? Karena defisiensi besi, ya. Kemudian dari asam folat, di mana nafsu makannya berkurang pada PKK oleh karena uremik tadi, terjadi mual, muntah dan lain sebagainya. Sehingga berkurangnya produksi eritropoietin, sehingga rangsangan eritropoiesis pada sumsum tulang itu menurun apa meningkat? Menurun, pintar. Dan terjadi hemolisis oleh karena uremik tadi, di mana umur eritrosit berapa hari umur eritrosit? Ini belum sampai umurnya sudah lisis oleh karena uremic syndrome, terjadi peningkatan urium kreatinin. Ya, kemudian sering terjadi perdarahan. Bisa tahu kenapa dia terjadi perdarahan? Oleh karena uremic bleeding, terjadi penumpukan urin kreatinin di dalam lambung atau gaser, disebabkan oleh karena akumulasi tidak bisa dibuang oleh ginjal itu sendiri, oleh karena laju filtrasi glomerulnya sudah menurun. Nah, tanda-tanda koronisitas kita lihat, tadi udah kita jelasin, ada anemia, apalagi hipertensi, asam urat. Asam urat ini hiperurasemi oleh karena bukan produksinya yang meningkat, tetapi akumulasi oleh karena ekresinya terganggu pada fungsi ginjal, penyakit kronis yang sudah menurun gitu. Kemudian hipokalsemi tadi sudah kita jelasin ya. Kemudian hiperfosfatemi oleh karena kalsium tidak bisa mengikat fosfatnya. Kemudian hiperkalemi, ya, yang paling ditakutkan terjadi asidosis metabolik oleh karena uremik. Urin kreatinin terakumulasi dalam serum darah terlalu tinggi sehingga terjadi asidosis metabolik. Dan adalah dari gambaran imaging tadi terjadi pengecilan daripada kedua ginjal tadi. Oke. Nah, apa yang harus kita lakukan karena pengelolaan ini sangat menentukan progresivitas daripada penyakit ginjal kronis ini. Makanya sayangilah ginjal kita sebelum rusak. Karena merawat itu lebih mudah daripada memperbaiki dan kalau sudah sakit ya. Baik, kita harus memperlambat fase dialisisnya, hemodialisisnya ya. Atau dengan cangkok ginjal kalau ada yang mau donor gitu. Itu kan sulit ya, donor. Kita harus mencari donor dan lain sebagainya. Tetapi di kita ini di Banda Aceh ini sudah bisa kita lakukan transplantasi ginjal. Sudah 6 kali. Nanti tanggal 3 Agustus akan kita lakukan transplantasi ginjal yang ke-7 di Rumah Sakit Jenderal Abidin ini. Mudah-mudahan adik-adik bisa mengedukasikan pasien-pasien kita yang membutuhkan cangkok ginjal supaya tidak lagi menjalani hemodialisis karena membutuhkan biaya yang cukup besar dibandingkan dengan transplantasi ginjal ya. Kemudian kendalikan hipertensi ya dengan minum obat teratur, kemudian kendalikan kalau dia ada DM, karena kita tahu penyebab yang terbanyak adalah diabetes mellitus, itu mencapai penyebab terbanyak adalah hipertensi ya sebesar 35%, dan kedua penyebabnya adalah diabetes mellitus sebesar 25%. Ini dari obat nephrotoxic, kemudian keseimbangan cairan elektrolit diperbaiki, kemudian support vitamin D yang cukup, dan diet ya. Diet protein, kalau belum menjalani HD, kita 0,6 sampai 0,8, macam belum menjalani hemodialisis. Tapi kalau dia menjalani hemodialisis, itu lebih agak longgar, 1 sampai 1,2 miligram ya, gram per kilogram per hari. Nah, bagaimana, apa yang kita harus lakukan dengan pengobatan daripada sindroma uremi? Kalau dia terjadi overload cairan, apa yang harus dilakukan? Rendah Garam atau porsemid. Kalau dia masih ada kencing, karena kita tahu makin state-nya makin rendah, makin state stadium akhir itu kencingnya makin sedikit, karena kencing itu diproduksi oleh ginjal. Jadi
nggak ada gunanya kita memberikan furosemid karena kencing yang dia produksi itu nggak ada. Dan yang paling penting juga diet rendah garam ya. Itu harus betul-betul strict ya. Kemudian kalau dia terjadi hiperkalemia, apa yang harus dilakukan? Ya, rendah kalium, kemudian pemberian kali take namanya, atau nama lain glutathione exchange resin. Nah, kalau dia terjadi asidosis metabolik, apa yang harus dilakukan? Pembinaan, menghindari sitrat, apalagi harus dilakukan hemodialisis segera. Nah, kalau dia terjadi anemia, apa yang harus kita lakukan? Biasanya kita akan memberikan, ini adalah yang sintetis ya. Sintetis, setuju? Jadi yang diciptakan sesuai dengan rekombinan daripada yang ada di dalam tubuh. Biasanya membutuhkan penelitian lebih lanjut. Kemudian diberikan 2 kali seminggu, di mana target HB-nya 11 sampai 12. Nah, kalau dia ada kekurangan besi juga harus diperbaiki. Karena kalau besinya kurang, epoetin itu tidak ada manfaatnya gitu ya. Kemudian kalau dia terjadi renal osteodystrophy, harus memberikan JaCO3 karena hipokalsemi tadi kan. Karena komposisi tulang sebagian besar disupport oleh kalsium. Kemudian vitamin D untuk meningkat kalsiumnya, fosfatnya harus ditekan. Dengan cara kita kasih JaCO3 untuk meningkat fosfat. Kemudian diet rendah fosfat itu harus memang dibatasi ya, 600 sampai 800 mg. Kemudian kadang-kadang karena terlalu gatal karena hiperfosfatemi harus dilakukan pengangkatan namanya paratiroidektomi. Ya. Kemudian terapi pengganti ginjal, kapan kita lakukan? Yang ini indikasinya. Kreatininnya harus di atas 8, kalium di atas 7. Apalagi ada terjadi perikarditis, asidosis berat, dan yang paling takutkan urin paru, oleh karena cairannya tidak bisa dikeluarkan lagi oleh ginjal, hewan, kencing, dan urin. Ini kita lihat ada satu kasus. Kasus tadi ya, cuma dia tekanan darah sudah 190, HB 7,5, kalsium serum 6,0. Kita sepakat dulu pasiennya kejadiannya udah asidosis metabolik karena urin metanom. Apa tata laksana yang paling tepat pada kondisi pasien ini? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Izin dok, pasien ini berarti pasien CKD stage 5 yang sudah mengalami asidosis metabolik, pasien juga sudah muntah 10 kali sambil bicara meracau, berarti sudah ada encephalopati uremik juga, jadi sudah ada indikasi untuk hemodialisa situ. Baik, jadi kondisi paling tepat ada hemodialisis emergency, harus segera untuk memperbaiki kualitas hidup, karena ini bersifat mengancam nyawa. Oke. Terapi pengganti ginjal, dialisis itu biasanya CCT 15, tadi udah kita jelasin. Terapi pengganti ginjal itu ada 3 tadi, hemodialisis, peritoneal dialisis, dan transplantasi ginjal. Semua itu indikasinya itu baik hemodialisis, kemudian peritoneal dialisis itu, kemudian transplantasi ginjal tentunya membutuhkan proses-proses yang sesuai dengan indikasi. Kemudian indikasi untuk terapi pengganti ginjal itu uremic syndrome. Dan juga terakhir adalah transplantasi gitu ya. Nah, tibalah kepada kesimpulan. Apa yang dapat kita ambil kesimpulan dari penyakit ginjal kronis ini? Yang pertama, penting menilai kerusakan struktur dengan pencitraan. Kemudian juga laboratoriumnya, laboratorium darah rutin, dan nanti terlihat daripada hemoglobin yang rendah. Kemudian dari urin rutin nanti terjadi kebocoran protein. Biasa lebih dari positif 2. Dan penting dilakukan penilaian terhadap tanda kondisi lainnya seperti hiperfosfatemi dan hipokalsemi. Dan pada kondisi penyakit ginjal kronik, lakukan identifikasi faktor resiko untuk menghambat dan memperlambat progresivitas supaya pasiennya jangan terlalu cepat jatuh ke dalam stage 5. Itu melalui misalnya kalau ada hipertensi, kita kontrol hipertensinya. Kalau dia ada diabetes mellitus, gula harus kontrol dengan baik. Hindari obat-obat yang sifatnya nephrotoxic. Dan patuhi dengan makanan diet yang tadi, karena termasuk cairan, retensi garam dan lain sebagainya, karena itu akan memperburuk kondisi ginjal itu sehingga cepat jatuh ke dalam stadium akhir. Sebelum kita ini ada
Pertanyaan tata laksana dari anemia, dok. Tadi yang disampaikan kan tata laksana dan penolakan ECMO. Untuk indikasi transfusi darah kalau pasien dengan PGK ini apa, dok? Sebenarnya pada penyakit ginjal kronis transfusi itu harus dihindari. Karena kita tahu transfusi darah itu, dalam darah itu banyak zat besi. Sehingga kadang-kadang kondisinya dengan zat besi itu akan menambah inflamasi pada pasien-pasien penyakit ginjal kronisnya. Sebaiknya memang dihindari. Kapan indikasi dilakukan transfusi? Biasanya itu adalah kalau terjadi hemoglobinnya di bawah 6. Kenapa harus ditransfusi? Karena volume darah di dalam tubuh itu sudah berkurang sehingga akan membebani jantung. Nah, kalau kita tidak melakukan transfusi, kalau HB di bawah 6 itu akan mengancam nyawa. Ya sebaiknya kalau di bawah 6 diberikan transfusi itu. Tapi kalau udah di atas 6 itu sebaiknya dihindari, karena yang ditakutkan tadi adalah yang pertama dia overload, kemudian tidak bagus untuk tubuh sendiri, karena kalau sering kita lakukan transfusi biasanya jumlah zat besi dan ferritin itu akan meningkat gitu, sehingga terlihat dari kulitnya itu terjadi hitam gitu, sehingga memang harus dihindari. Ada pertanyaan lain? Cukup. Baik, kalau tidak ada, terima kasih. Kita tutup pertemuan yang ketiga ini. Nanti kita lanjutkan lagi pada subtopik yang berikutnya pada pertemuan yang keempat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian unjuk kerja bukti proses pembelajaran kurikulum OB pada unsur pengajaran PDD UKT PT saya. Semoga PD ini memberikan gambaran komprehensif tentang komitmen saya dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu Asesor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.